Selamat sore dan shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam damai sejahtera dari Kristus Yesus. Kiranya rahmat kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita semua. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Selamat untuk kita mendengarkan ibadah PA yang biasanya selalu kita laksanakan setiap minggunya. Kiranya Bapak Ibu tidak bosan-bosannya, karena ibadah PA ini akan selalu memperlengkapi kita untuk semakin mencintai firman Tuhan, untuk juga bisa mempertanggungjawabkan iman kita terhadap orang-orang lain yang datang menyerang prinsip-prinsip iman Kristen, sehingga kita boleh mempertanggungjawabkannya dengan cara kita boleh berargumentasi dan memberi pertanggungjawaban kepada mereka. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian untuk mengawali ibadah kita. Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Terima kasih Tuhan, kami datang karena Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi
memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu banyak. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari bersama kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa kami di surga, memang hanya Engkau yang mengasihi kami, hanya Engkau yang menyayangi kami. Kasih-Mu lah yang terlebih besar dari segala kasih yang pernah ada di muka bumi ini, karena Engkau sendiri turun ke dunia hanya untuk menyelamatkan kami umat yang berdosa. Kami menerima pengampunan, kami menerima keselamatan, dan kami boleh bertemu, boleh bergaul karib dengan Tuhan. Yang dahulunya kami terpisah dengan Tuhan, sekarang kami boleh dan bisa menyatu dengan Tuhan. Itu semua karena kebaikan, karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Seberapa kami sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah PA ini, Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat yang dari surga untuk kami boleh memahami firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Kembali saya sapa Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom bagi kita. Damai sejahtera dari Tuhan senantiasa ada dan melimpah bagi kehidupan kita bersama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan ibadah PA kita, yaitu hari ini tetap kita akan membahas tema kita, yaitu Injil Matius. Kita akan membahas pengenalan dari Injil Matius itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita sudah banyak mendengarkan, beberapa minggu lalu kita sudah mendengarkan banyak hal tentang Injil Matius. Namun hari ini kita akan melanjutkan hal itu kembali. Kita akan membahas nanti saudara, apa sih kegunaan dari silsilah itu sendiri. Ketika kita membaca silsilah, sesuatu yang menjemukan, sesuatu yang memuakkan, tanda petik, kita nggak mengerti apa yang bisa kita dapat dari silsilah itu. Namun Bapak Ibu Saudara, jikalau memang Alkitab itu adalah firman Tuhan, silsilah itu sendiri pun dapat kita ambil sebuah pelajaran dari dalamnya. Ada sesuatu yang memberkati kita walaupun kita hanya membaca silsilah itu sendiri. Oleh sebab itu kita akan masuk di dalam poin kita yang lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Namun kita akan masuk lebih dahulu kepada pelajaran yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, yaitu isi perjanjian baru ternyata dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian saudara. Saya akan mengulangi sedikit-sedikit saja supaya kita refresh seperti itu. Jadi perjanjian baru dapat dibagi berdasarkan 3 cara, dan juga ada sifat kesusasteraan seperti itu. Dan juga perjanjian baru itu dikelompokkan ke dalam 4 bagian yang dinamakan kitab sejarah, atau juga yang dinamakan juga kitab doktrin, dan juga yang ketiga adalah tulisan pribadi, dan yang keempat adalah nubuatan. Jadi kitab sejarah itu termasuk di situ Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kisah para rasul. Doktrin atau pengajaran itu termasuk kitab Roma sampai pada kitab Yudas. Dan tulisan-tulisan pribadi itu ada 3 tulisan Bapak Ibu Saudara sekalian, atau 4 tulisan. Bisa itu 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, ataupun 2 dan 3 Yohanes, merupakan tulisan-tulisan pribadi. Dan yang keempat ada yang dinamakan kitab nubuat. Nah itulah poin-poin atau front yang ada di dalam kitab perjanjian baru. Jikalau kita melihat kitab perjanjian lama juga dibagi dengan 4 bagian. Yang pertama adalah itu yang dinamakan adalah Torah,
Yang kedua itu dinamakan kitab nabi-nabi besar, kitab nabi-nabi kecil. Dan yang ketiga juga dikatakan itu kitab puisi. Dan yang keempat itu juga dikatakan sebagai kitab apokalipsis atau kitab nubuatan, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi sama-sama kitab perjanjian baru itu dibagi dalam 4 bagian, kitab perjanjian lama juga bisa dibagi dalam 4 bagian Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitulah struktur sederhana dari Alkitab itu sendiri. Next. Nah, penulis-penulisnya itu bisa kita lihat bahwa Matius ditulis oleh Matius, Yohanes, kitab Markus ditulis oleh Yohanes Markus, Lukas dan Kisah Para Rasul itu ditulis oleh tabib Lukas, Bapak Ibu Saudara. Jadi Lukas menulis 2 kitab, yaitu kitab Lukas dan kitab Para Rasul. Jadi kitab Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Nah, Yohanes itu menulis beberapa bagian, yaitu 1-3 Yohanes, dan kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes. Yakobus menuliskan 1 surat, yaitu kitab Yakobus, dan Yudas juga menuliskan 1 surat, yaitu kitab Yudas. Namun bukan Yudas Iskariot yang dimaksud Bapak Ibu Saudara, namun Yudas saudara Yesus, itulah yang menuliskan kitab Yudas. Nah, Rasul Paulus ternyata menempati posisi yang lebih besar, yang lebih banyak menuliskan surat-surat. Itu kurang lebih ada 11 surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu kitab Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon. Itu merupakan tulisan-tulisan Rasul Paulus. Bisa saya katakan mungkin dia adalah rasul terakhir yang bertemu langsung dengan Yesus. Walaupun Yesus pada saat hari itu sudah naik ke surga, namun saya meyakini dan Alkitab juga mencatat bahwa Rasul Paulus merupakan orang terakhir yang bertemu dengan Yesus secara tatap muka, seperti itu Bapak Ibu Saudara, dengan cara memanggil dia secara pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu Rasul Paulus. Nah, ini merupakan sesuatu yang kita harus pertanyakan. Kenapa Rasul Paulus dapat menulis surat yang banyak? Mungkin saya katakan kitab Ibrani juga ditulis oleh Rasul Paulus, karena kitab Ibrani itu hampir-hampir mirip seperti tulisan-tulisan Rasul Paulus. Di dalam kitab Ibrani banyak sekali budaya-budaya orang-orang Ibrani seperti itu, dan juga kejadian-kejadian yang telah berlalu seperti zaman perjanjian lama itu dibahas, seperti imam-imam, raja-raja, pelayanan-pelayanan itu dibahas di dalam kitab Ibrani. Dan menurut saya itu hanya bisa dilakukan oleh seorang yang bernama Rasul Paulus, karena Rasul Paulus seorang cendekiawan, seorang pemikir, seorang guru besar pada saat hari itu. Sehingga saya mengatakan bahwa kitab Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa Rasul Paulus menempati posisi yang paling banyak di dalam menuliskan surat-surat? Padahal Rasul Paulus bukanlah salah satu murid dari ke-12 murid Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasul Paulus bukan salah satu dari ke-12 murid Yesus, tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun dia menuliskan surat yang lebih banyak dibandingkan murid-muridnya. Petrus hanya menuliskan 1 dan 2 Petrus. Yohanes hanya menuliskan 3 surat. Yakobus hanya menuliskan 1 surat. Matius hanya menuliskan 1 surat. Namun kenapa Rasul Paulus menuliskan 11 surat, sementara dia bukan asli murid Yesus, bukan bagian dari 12 murid Yesus? Bapak Ibu tahu jawabannya? Karena Rasul Paulus merupakan seorang yang cendekiawan, seorang pemikir, seorang guru besar. Jadi Tuhan ternyata memakai seseorang sesuai dengan kapasitasnya. Rasul Paulus memiliki kapasitas yang begitu sangat luar biasa. Dia ahli Taurat, dia mahkamah agama, dia pemimpin besar pada saat hari itu. Tidak bercacat di dalam masalah-masalah hukum Taurat, dalam masalah-masalah kitab suci. Betul-betul perfect, saya katakan demikian. Nah, Tuhan mempergunakan seseorang sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang Rasul Paulus cerdas, dia mengetahui banyak hal, dia juga merupakan orang yang terpandang, banyak juga teman-temannya seperti itu. Dan Rasul Paulus merupakan orang yang paling berani barangkali di antara rasul-rasul yang lainnya. Dia orang yang kolerik. Dia sekali jalan-jalan terus, sekali maju-maju terus. Dia tidak pantang menyerah. Nah,
kapasitas-kapasitas itulah, potensi-potensi itulah yang dilihat Tuhan, sehingga Tuhan menginginkan Rasul Paulus untuk menulis beberapa surat. Dan Rasul Paulus merupakan rasul yang paling banyak menulis surat-surat melalui kapasitas-kapasitas yang demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, kita akan melihat ternyata periode kelahiran Yesus meliputi seluruh masa kelahiran Yesus dari tahun 6 sebelum Masehi sampai tahun 30 Masehi. Jadi memang tidak ada bisa kita tentukan tahun kelahiran Yesus secara pasti. Ada yang mengatakan itu 4 sebelum Masehi, itu ada yang mengatakan 6 sebelum Masehi. Namun itu jelas Bapak Ibu Saudara antara 6 sampai 4 sebelum Masehi. Kenapa demikian, Bro? Kenapa demikian? Karena pada saat hari itu dalam masa pemerintahan Herodes, dan Herodes memerintah kira-kira 6 sebelum Masehi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kira-kira 6 sebelum Masehi sampai seterusnya, itulah zaman pemerintahan Herodes. Nah, dari situlah orang-orang menentukan tahun kelahiran Yesus. Jadi kurang lebih 6 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. Itulah kapasitas kelahiran sampai pelayanan Yesus. Jadi Yesus berada di dunia kurang lebih hanya mungkin 33 tahun atau 34 tahun, kurang lebih demikian, 32 sampai 34 tahun. Namun walaupun dia sejenak di dunia ini, ternyata pengajaran-pengajarannya berhasil, Bapak Ibu Saudara. Pengajaran-pengajarannya sampai sekarang tetap diajarkan di dunia. Dan pengajaran-pengajarannya menjadi firman Tuhan yang juga kita pelajari hari ini. Sepanjang masa tidak lekang oleh waktu. Jikalau kita mempelajari perkataan-perkataan filsuf-filsuf seperti itu, seperti Aristoteles, seperti Plato, seperti Konfusius, seperti Mencius, seperti Thomas Aquinas, pemikiran-pemikiran mereka ada batasnya. Seperti Leonardo da Vinci, pemikiran-pemikiran mereka atau tulisan-tulisan mereka ada batas waktunya, saudara sekalian. Dan itu lekang oleh waktu. Nah, ternyata pengajaran-pengajaran Yesus, apa yang Yesus lakukan itu tidak lekang oleh waktu. Itulah yang membuktikan bahwa ternyata pengajaran-pengajaran Yesus adalah firman Allah yang tidak pudar oleh waktu dan zaman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi periode kelahiran Yesus antara 6 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. Nah, periode perkembangannya tahun 30 sampai 60 Masehi yang memberikan kesaksian tentang perkembangan karya para rasul. Iya, para rasul juga ada pada zaman hari itu. Nah, periode pemantapan dikatakan pada tahun 60 Masehi sampai 100 Masehi yang disebut juga periode misteri karena tidak banyak sejarah gereja yang diketahui selama ini. Jadi periode tahun 60 sampai 100 itu bisa juga dikatakan periode para rasul, Bapak Ibu Saudara. Dan para rasul masih hidup pada saat hari itu. Karena Rasul Yohanes merupakan rasul yang terakhir, itu kira-kira hidup sampai tahun 90 Masehi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Merupakan rasul yang paling tua dan dia hidup pada zaman itu. Oke, next. Nah, kita akan masuk di dalam pengantarnya sejenak, Bapak Ibu Saudara, supaya kita merefresh dan tidak lupa. Kitab Matius ditulis oleh Matius atau sering juga disebut sebagai Lewi, anak Alfeus. Nah, dia juga disebut sebagai pemungut cukai. Nah, saudara sekalian, mengapa bisa seorang Lewi itu menjadi seorang pemungut cukai? Bukankah harusnya Lewi itu adalah yang melayani di bait Allah pada saat hari itu? Jikalau suku Lewi itu wajib melayani di bait Allah, begitulah peraturan bangsa Yahudi pada umumnya. Namun mengapa pada konteks ini Matius yang bersuku Lewi ini menjadi pemungut cukai? Bisa dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian, jawabannya adalah karena pada saat hari itu saya akan selalu mengulangi, bangsa Israel ada di dalam penjajahan Romawi dan seluruh struktur, seluruh bagian, seluruh sistemnya ada di dalam kendali Romawi pada saat hari itu. Dan bangsa Romawi itu merekrut orang-orang Yahudi untuk menjadi bawahannya, saudara sekalian. Sehingga dia juga merekrut orang Lewi ini, dan ketika mereka tidak mau direkrut, barangkali ada konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima oleh Matius yang walaupun dia suku Lewi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga barangkali Matius ini
terpaksa untuk menjadi pemungut cukai di bawah pemerintahan Romawi pada saat hari itu. Nah, walaupun begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata pemungut cukai merupakan sebuah pekerjaan yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mengapa paling dibenci? Pemungut cukai hampir disamakan seperti seorang yang melacur seperti itu, seorang yang berzinah seperti itu ditempatkan dengan posisi yang sama. Mengapa demikian saudara sekalian? Karena pemungut cukai ini harus menarik pajak kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Israel. Kedua belas suku ditarik pajaknya semuanya. Dan terkadang pemungut cukai menarik pajak yang lebih dari yang ditetapkan oleh orang Romawi. Mengapa ditarik pajak yang lebih? Karena orang Romawi Bapak Ibu Saudara sekalian itu sangat serakah. Terkadang pemungut cukai tidak memiliki bagian, ditarik semuanya. Sehingga pemungut cukai harus mengambil lebih pajak dari orang-orang bangsa Israel atau orang Yahudi pada saat hari itu, supaya dia memiliki income seperti itu saudara sekalian. Sehingga orang-orang Yahudi begitu sangat jengkel terhadap pemungut cukai, karena dia terkadang menarik pajak itu berlebih-lebihan, melebih-lebihkan, ditambah-tambahkan seperti itu. Makanya seorang pemungut cukai ini adalah seorang yang sangat dibenci pada umumnya. Dilakukan demi kepentingan Romawi. Banyak terjadi penyelewengan dan pemerasan. Makanya itu juga merupakan tuntutan pekerjaan dari seorang pemungut cukai ini. Terlebih khusus Matius saudara sekalian. Memang itu harus dilakukan tanda petik agak sedikit diperas seperti itu. Demikianlah caranya pemungut cukai untuk bertahan hidup saudara. Najis karena disamakan dengan bangsa kafir dan melakukan pekerjaan di hari Sabat. Ya, disamakan dengan orang kafir atau orang yang berzinah seperti itu. Begitulah ditempatkan seorang pemungut cukai. Namun hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, pemungut cukai walaupun dia seorang yang sangat berdosa, menarik pajak yang berlebihan seperti itu, disamakan dengan orang kafir, disamakan seperti orang yang berzina seperti itu. Namun apa yang luar biasa saudara, Tuhan memilih Matius sebagai muridnya, dan Tuhan mempercayakan satu kitab kepada dia untuk ditulis saudara. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah seberapa berdosa pun kita saudara, masa lalu kita, Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Tuhan menjadikan kita murid. Tuhan mengampuni masa lalu kita. Sama seperti Matius yang walaupun dia orang yang jahat dulunya, menarik pajak yang berlebihan supaya juga dia bertahan hidup, namun Tuhan mengampuni dia. Bukan hanya mengampuni dia, namun dia juga dijadikan murid Tuhan dan dipercayakan untuk menulis sebuah kitab, yaitu kitab Matius. Begitulah besar pengorbanan Tuhan, begitulah besar pengampunan Tuhan terhadap orang-orang yang berdosa. Jadi saudara, Tuhan memang memilih orang yang berdosa. Dikatakan di dalam ayat-ayat yang lain bahwasanya Tuhan datang bukan kepada orang-orang yang baik. Tuhan datang bukan kepada orang-orang yang baik, namun Tuhan datang kepada orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa saudara sekalian. Makanya jikalau di gereja kita melihat banyak sekali orang yang berdosa, itu wajar saudara sekalian. Mungkin kita melihat, aduh dia kok membencekno yo, aduh dia kok enggak berubah-berubah yo, aduh dia kok banyak melakukan kesalahan ya. Ya memang demikianlah saudara. Karena gereja itu bukan tempat orang-orang suci. Jikalau orang-orang itu suci, mungkin dia tidak usah lagi pergi ke gereja karena dia sudah suci. Gereja itu adalah tempat orang-orang yang banyak melakukan kesalahan namun berusaha untuk melakukan kebaikan, berusaha untuk berubah. Begitulah keadaan gereja yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja merupakan tempat untuk kita diperbaharui. Jadi saudara, jangan menganggap diri paling berdosa. Yes, kita sendiri adalah orang berdosa. Saya pun bukan dari latar belakang yang baik-baik seperti itu. Masa lalu saya cukup tidak baik seperti itu. Namun Tuhan tetap memanggil, tetap memakai, dan Tuhan mengampuni. Tuhan memberikan kesempatan untuk saya pribadi dapat melayani Tuhan. Demikian kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan menerima kita semua walaupun kita
pernah dahulu melakukan banyak sekali pelanggaran. Oke, next, itu pelajaran rohani yang bisa kita ambil dari hal ini. Nah, tahun penulisan dari kitab Matius yaitu kira-kira tahun 60 sampai 65 Masehi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahun penulisannya. Matius menunjukkan bahwa peristiwa, yes, ini sudah kita pelajari minggu lalu. Kita next saja. Nah, pengantar di dalam Matius 1 ayat pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, orang Yahudi sangat membenci pekerjaan pemungut cukai dan disejarkan dengan pekerjaan perempuan sundal. Nah, ini kan seperti yang saya katakan, disejarkan dengan pekerjaan perempuan sundal dan orang berdosa. Tetapi orang yang seperti Matius itu dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi rasulnya sesuai dengan kehendaknya. Jadi saudara, ini merupakan anugerah Tuhan. Kita semua sebenarnya sama seperti Matius, yang dahulu orang yang berdosa namun dipanggil dan bisa percaya kepada Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anaknya, kita diberikan pengampunan, dan kita harusnya selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan. Ditujukan kepada bangsa Yahudi sehingga menghindari kata Allah, seperti kerajaan Allah diganti dengan kerajaan surga. Ini pernah saya katakan, mengapa Injil Matius jarang sekali menggunakan kata Allah. Memang ada di menggunakan kata Allah, namun jarang sekali mengganti kata Allah menjadi surga. Jadi kerajaan Allah diganti menjadi kerajaan surga. Mengapa demikian? Karena Matius menulis suratnya kepada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini paling pantang, paling sakral menyebutkan nama Allah. Mengapa sakral, bro? Karena di dalam hukum Taurat itu dikatakan, di dalam hukum Taurat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sehingga Rasul Matius mengganti kata Allah menjadi kata surga. Dikatakan harusnya kerajaan Allah diganti menjadi kerajaan surga. Begitulah konteksnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu disebut dengan pendekatan kontekstualisasi, supaya tulisan-tulisan dari Matius itu diterima oleh orang-orang Yahudi, dan supaya juga Matius tidak menyalahi peraturan dari budaya-budaya orang Yahudi pada saat hari itu. Jadi kerajaan surga dengan kerajaan Allah itu sebenarnya sama, hanya katanya saja yang berbeda, artinya tetap sama, saudara. Bagi orang Yahudi silsilah itu sangat penting, sehingga Matius memulai Injilnya dengan silsilah Yesus Kristus. Nah saudara, minggu lalu kita sudah membaca silsilahnya, namun alangkah baiknya kita akan baca terlebih lagi silsilah-silsilah Yesus Kristus. Demikian silsilahnya di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan singkat saja. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud. Kita akan lompat ke dalam ayat yang ke-16. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, dan 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, kita membaca silsilah Yesus Kristus ini, ada nggak sesuatu yang bisa kita ambil? Adakah pelajaran rohani yang bisa kita ambil? Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Daud memperanakkan Daud anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub. Enggak ada sesuatu yang menyentuh hati kita, bukan? Nah, apa gunanya silsilah ini? Tunggu dulu, saudara. Silsilah ini merupakan silsilah yang sangat penting, karena orang Yahudi itu sangat mementingkan silsilah, saudara sekalian. Jikalau Bapak Ibu baca kitab Lukas, silsilah Yesus Kristus tidak terlalu detail. Apalagi jikalau Bapak Ibu membaca kitab Markus, silsilahnya tidak terlalu detail, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena Markus menulis suratnya kepada orang Roma, sehingga silsilah itu tidak terlalu penting. Karena orang Roma tidak mementingkan silsilah. Namun Matius ketika dia menuliskan suratnya
tujuan penulisan suratnya disampaikan kepada orang Yahudi, dia mempergunakan silsilah. Karena silsilah itu bagi orang Yahudi itu merupakan hal yang sangat-sangat penting. Sama seperti saya orang Batak, saudara sekalian. Silsilah itu merupakan hal yang paling penting di dalam kesukuan kami. Saya tahu silalahi ke berapa saya. Saya silalahi ke 18, saudara sekalian. Nah, berarti sudah ada kakek saya 18 kakek saya Bapak Ibu, 17 kakek saya itu Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi itu saya tahu, oh kakek-kakeknya saya ini namanya, kakek-kakeknya saya ini namanya, engkong-engkong saya ini namanya. Saya mengetahui leluhur saya itu boru apa atau marganya apa, saya tahu Bapak Ibu saudara sekalian. Apa marga-marga yang bisa saya ambil, yang tidak boleh saya ambil. Kakek-kakek saya atau leluhur saya itu memiliki 7 anak Bapak Ibu saudara sekalian. Yaitu ada anaknya yang namanya Haloho, si Tungkir, si Dabariba, dan juga Tambunan Bapak Ibu saudara sekalian. Itu anak-anak dari nenek moyang saya Bapak Ibu saudara. Dan marga-marga itu, nama-nama itu telah menjadi marga sekarang. Nah itu tidak boleh saya ambil sebagai istri. Marga yang demikian dari keturunan leluhur saya itu tidak boleh saya ambil sebagai istri. Sedemikian ketatnya lah orang Batak mengetahui silsilah-silsilah itu saudara. Nah demikian juga orang Yahudi, penting silsilah-silsilah itu. Makanya Rasul Matius itu menuliskan secara detail sekali silsilah Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya Yesus Kristus ini diterima oleh orang-orang Yahudi. Oh ternyata silsilahnya jelas. Nah saya pun, jikalau saya kembali ke Sumatera, silsilah saya harus jelas. Kakek-kakek saya harus mengakui saya, dan kakek-kakek dari kakeknya saya harus mengakui saya. Dirunut itu semua saudara sekalian. Ada bagannya itu saudara, ada bagan-bagannya itu semuanya. Nah begitulah dengan orang Yahudi. Sehingga bagi Matius penting sekali menuliskan silsilah Yesus Kristus supaya diakui dan diingat dan dipercayai oleh orang Yahudi yang membaca kitab Injil Matius itu sendiri saudara. Sehingga mereka percaya. Nah apakah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari silsilah ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, silsilah Yesus Kristus sangat jelas. Jadi silsilahnya sangat jelas saudara sekalian. Keunikan ini berbeda dengan yang lain. Alkitab itu transparan dan jelas. Tokoh-tokoh yang berdosa seperti Daud, Tamar dan lain-lain juga diperlihatkan sebagai pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman. Jadi melalui hal ini saudara, kita melihat bahwa silsilah Yesus Kristus itu jelas. Karena ada beberapa orang mengatakan Yesus Kristus itu anak haram katanya. Yesus Kristus itu tiba-tiba enggak ada silsilahnya itu. Enggak. Namun melalui silsilah yang ditulis oleh Rasul Matius, jelas bahwa silsilah Yesus itu jelas. Dan dia memang jelas adalah keturunan Daud dan keturunan Abraham. Jikalau dirunut dari atas sampai bawah, jelas Yesus Kristus adalah keturunan raja. Dan dia jelas adalah yang dinubuatkan untuk membebaskan bangsa Israel Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah hal yang menarik adalah bahwa Alkitab itu transparan dan jelas. Jadi Rasul Matius tidak menghilangkan nama Tamar, nama Rut, nama Rahab, nama Daud. Mereka orang-orang yang berdosa bukan? Daud mengambil Betseba dari suaminya Uria Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan Tamar, begitu juga dengan Rut yang adalah orang kafir pada saat hari itu, bangsa Moab. Nah itu semua ditulis saudara sekalian. Rahab juga demikian, perempuan sundal. Itu ditulis karena apa? Karena Alkitab itu transparan. Alkitab itu jikalau tokohnya itu berdosa, dicatat berdosa, itu membuktikan bahwa Alkitab itu tidak dimonopoli saudara. Tidak dibuat-buat sendiri, enggak. Jikalau kita melihat kitab-kitab suci dari berbagai kepercayaan seperti itu, kita melihat jikalau ada sebuah kisah akan ditutup-tutupi saudara sekalian. Akan dibenar-benarkan, akan ada ditambah dan dikurangi seperti itu. Jikalau ada seorang tokoh lah katakan demikian,
yang dikagum-kagumkan, yang dimulia-muliakan, biasanya akan ditutupi kesalahan-kesalahannya, saudara sekalian. Mungkin ini tidak menjadi sebuah rahasia lagi. Sebagai contoh, bagaimana Presiden kita Republik Indonesia. Sebenarnya jikalau kita jujur seperti itu, ada banyak kekurangan-kekurangan mereka. Seperti presiden kita yang pertama dan kedua dan seterusnya. Namun karena mereka orang yang teragung seperti itu, orang yang berpengaruh, sehingga banyak orang menutupi masa lalu dari mereka. Nah, namun Yesus Kristus tidak demikian. Silsilah Yesus Kristus tidak demikian. Semuanya dipaparkan secara gamblang dan transparan, saudara sekalian. Raja Daud dijelaskan bahwa dia memang melakukan dosa. Dan juga Rahab pun demikian. Ditulis bahwa memang Rahab itu adalah perempuan sundal. Tamar pun demikian, saudara sekalian. Rut pun demikian. Bagaimana Rut adalah orang Moab, orang bangsa kafir. Dan dia seorang janda yang akhirnya menikah dengan Boas, saudara sekalian. Dan juga Yesus Kristus berasal dari keturunan Daud, yang Daud mengambil Betseba, dan Betseba itu melahirkan Salomo, dan akhirnya nanti merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi Alkitab itu begitu transparan, saudara sekalian. Dijelaskan yang berdosa itu, dijelaskan siapa, yang melakukan pelanggaran itu dijelaskan siapa. Hal ini membuat saya semakin yakin, saudara, bahwa Alkitab itu betul-betul tidak dimonopoli. Betul-betul apa adanya, saudara sekalian. Malah karena ada semua hal ini dipaparkan secara transparan, malah itu membuktikan Alkitab itu jujur terhadap dirinya sendiri. Jikalau tidak ada hal ini, saudara sekalian, saya malah semakin ragu terhadap kitab suci dimonopoli atau dibuat-buat atau dikurang-kurangi. Namun karena ada ini semua, itu membuktikan Alkitab itu sepenuhnya adalah firman Allah. Karena Allah menjelaskan dirinya sendiri melalui kitab suci dengan transparan, tidak dikurang-kurangi dan tidak dilebih-lebihkan, saudara sekalian. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi silsilah Yesus Kristus itu sangat jelas. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil, memulai dengan kata Yesus Kristus. Jadi di situ ada unsur kristologi. Kita sudah belajar Injil sejati merupakan khotbah para rasul. Pribadi dan karya Kristus harus dikenal oleh jemaat. Jadi memang di awal-awal Injil Matius langsung mengatakan atau menjelaskan inilah Yesus Kristus. Jadi langsung menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Kristus yang memang yang akan datang, yang menyelamatkan bangsa Israel, saudara sekalian. Jadi sudah ada unsur kristologi di sana. Dan juga di situ berarti Kristus sebagai pusat khotbah, pelayanan dan hidup Kristen. Jadi di dalam ayat-ayat pertama itu, ketika Injil Matius menjelaskan inilah silsilah Yesus Kristus, nah itu menjelaskan bahwa Kristus merupakan pokok dari tulisannya, merupakan master point dari tulisan-tulisannya yang berikutnya dari pasal pertama nanti sampai pasal yang ke-28. Jadi pokok intinya itu di situ, saudara sekalian. Temanya adalah Yesus Kristus itu sendiri yang sebagai Allah dan sebagai Mesias, juga sebagai Raja. Bagaimana dengan khotbah masa kini, Kristus atau yang lain? Nah, dari Injil Matius ini kan kita sudah belajar bahwa Kristus ditonjolkan sebagai Raja, sebagai Mesias, sebagai keturunan Raja, sebagai pembebas, sebagai juru selamat. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit sekali khotbah-khotbah yang menjelaskan tentang pribadi Yesus yang sebagai Raja, yang sebagai juru selamat, yang sebagai Mesias, yang sebagai pembebas dan lain sebagainya. Ada banyak sekarang khotbah-khotbah seperti teologi kemakmuran seperti itu, bahwa kita akan kaya seperti itu, beres semuanya. Itu banyak sekali kita jumpai khotbah-khotbah yang demikian. Namun Bapak Ibu Saudara, khotbah yang benar adalah sama seperti yang dituliskan oleh Injil Matius. Yesus Kristus selalu disampaikan dan tidak bosan-bosannya seorang hamba Tuhan itu menyampaikan khotbah tentang perbuatan-perbuatan Yesus Kristus, karena itulah inti dari kitab suci itu sendiri, saudara sekalian. Next, pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil? Yesus anak Daud. Daud itu penuh kelemahan dan kejahatan, tetapi Tuhan memujinya sebagai orang yang hidupnya berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segenap
kehendak Tuhan. Yes, jadi jelas di situ dikatakan Yesus Kristus anak Daud. Sementara Daud kita tahu bahwa dia dengan segala kecerdikannya seperti itu, saya katakan kecerdikannya lah, atau dengan segala tipu muslihatnya seperti itu, mengambil Betseba dengan cara membunuh Uria secara tidak langsung melalui para prajurit-prajurit dari Daud itu sendiri. Nah, sebenarnya kita mengetahui bahwa Daud sebenarnya di satu sisi memang dia melakukan satu kesalahan yang sangat fatal. Namun walaupun demikian saudara, Raja Daud dicatat sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Loh, kenapa bisa seperti itu, Pak? Yes, kenapa demikian? Karena Raja Daud itu ketika ditegur oleh Tuhan melalui seorang Nabi Nathan pada saat hari itu, walaupun Nabi Nathan tidak terlalu populer dan Daud orang yang populer waktu itu, Daud tidak marah terhadap Nathan. Daud bisa saja menghukum Nabi Nathan atau membunuh Nabi Nathan. Namun Daud itu merupakan orang yang mau dikasih masukan. Dia orang yang bisa menerima pemikiran-pemikiran dari sudut pandang yang lain. Dia orang yang legowo, dia orang yang terbuka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika dia diberi nasihat, walaupun orang yang memberi nasihat itu tidak sepopuler dia, namun dia menghargai, namun dia mau menerima nasihat dan menerima teguran-teguran dari Nabi pada saat hari itu. Nah, inilah yang membuat Raja Daud itu tetap berkenan di hati Tuhan. Jadi ketika dia ditegur, dia tidak marah. Sederhananya begitu. Ketika dia dinasehati, dia tidak mangkel. Dia menerima dan dia mengoreksi dirinya sendiri bahwa memang dia bersalah, dan dia minta maaf sepenuh-penuhnya kepada Tuhan, dan dia bertobat kepada Tuhan. Demikian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita memiliki sebuah kesalahan, ketika kita ditegur oleh firman Tuhan atau oleh bapak-bapak rohani kita, atau mungkin teman-teman rohani kita seperti itu, yang lebih rohani dengan kita, saudara, alangkah baiknya kita seperti Daud yang mau menerima nasihat, bukan menjadi orang yang mangkel. Wah, firman Tuhan itu sengojoiku dikekno ambe aku itu. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa orang itu yang akhirnya mangkel ketika mendengar teguran dari firman Tuhan. Namun berbeda dengan Raja Daud, walaupun dia orang yang berdosa, namun dia mau menerima nasihat. Itulah yang membuat Raja Daud tetap berkenan di hati Tuhan. Sehingga penerimaan firman Tuhan, penerimaan nasihat, rasa legowo itu, Bapak Ibu Saudara, itu sepertinya menempati posisi yang penting di dalam iman Kristen, saudara sekalian. Karena itulah yang bisa membuat kita semakin lebih baik lagi. Oke, dari Daud lahirlah juru selamat. Ini merupakan janji Tuhan. Jikalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-23, memang sudah dinubuatkan bahwa Yesus Kristus itu lahir dari keturunan Daud. Kadang-kadang Tuhan memiliki pertimbangan yang berbeda dengan manusia. Samuel hampir tertipu dengan penampilan luar saudara-saudara Daud, tetapi Tuhan melihat ketulusan hati. Jadi saudara sekalian, ketika Allah merunut silsilah Yesus Kristus harus lahir dari keturunan Daud seperti itu mungkin bukan sesuatu yang logis menurut manusia. Karena Daud secara tampang seperti itu, dia tidak terlalu fisiknya mungkin waktu pada saat hari itu, waktu dia kecil, tidak terlalu bagus seperti itu. Namun jelas jikalau dia sudah menjadi prajurit, tentu fisiknya sudah semakin bagus pada saat hari itu. Nah, ketika Samuel itu mentahbiskan salah satu dari anak dari Isai, Samuel sendiri pun seorang nabi itu bisa salah pertimbangan, saudara sekalian. Dan dia tertipu oleh penampilan dari anak dari Isai. Dia tertipu, saudara sekalian, sehingga dia mengatakan bahwa anak pertamanya itulah yang karena posturnya itu tinggi tegap seperti itu, nah maka dialah yang akan menjadi raja selanjutnya. Samuel sendiri tertipu. Namun apa, saudara sekalian? Tuhan tidak melihat fisik, Tuhan melihat hati. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, di dalam kitab 1 Samuel itu jelas dikatakan bahwa Tuhan melihat hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berarti di sini kita bisa melihat
Walaupun fisik Daud tidak terlalu bagus karena mungkin masih anak kecil pada saat hari itu, namun dari dalam ternyata Tuhan melihat isi hati dari Raja Daud ini yang memang dia tulus sekali, yang memang dia sangat mengasihi. Buktinya saudara sekalian, Saul itu berusaha untuk membunuh Daud. Namun Daud walaupun dia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, namun dia tidak melakukan hal itu saudara. Dia bahkan tidak dendam kepada Saul. Dan bahkan keturunan-keturunan dari Saul itu dibiayai, dirawat oleh Raja Daud saudara sekalian. Itulah bukti ketulusan dari Raja Daud saudara sekalian. Juga kita bisa melihat karakter Raja Daud ketika melawan Goliat itu yang sangat besar. Dari situ kita bisa menentukan karakternya. Ketika semua orang lain takut, Raja Daud sendiri berani. Aku akan melawan itu. Siapa orang yang tidak bersunat ini, yang berusaha menghina Allah Israel ini? Dia maju sendiri. Jadi di samping dia tulus, melankolis seperti itu, dia juga ternyata orang yang pemberani, orang yang kolerik. Dia berani menghadapi Goliat pada saat hari itu. Namun di satu sisi memang dia orang yang melankolis. Contoh yang kedua, tanda bahwa Daud itu seorang yang melankolis. Ketika dia dikhianati oleh Absalom anaknya sendiri, dia bisa saja melawan Absalom, menumpas dia, melawan dia. Tidak imbangnya itu Absalom saudara sekalian. Bukan levelnya Daud itu Absalom, enggak. Namun karena dia memiliki hati yang tulus sekali memang mencintai anaknya, dia memilih untuk mengalah dan keluar dari istana dan menjadi pelarian. Jadi dari cerita ini kita bisa melihat ternyata Tuhan tidak salah memilih anak-anaknya. Tuhan memang melihat hati, dan memang hati Daud dari dulu memang dia mencintai sesamanya dan dia mengasihi sesamanya, dan juga dia merupakan orang yang berani dan tangkas. Dan setiap kali Daud berperang, dia selalu melibatkan Tuhan. Itulah yang membuat Daud dipilih menjadi keturunan Yesus Kristus saudara sekalian. Oke, next, selain Yesus adalah anak Daud, ternyata pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil, Yesus adalah anak Abraham. Menjadi keturunan Abraham itu merupakan kebanggaan saudara. Jadi bagi orang Israel, keturunan Abraham itu merupakan suatu kebanggaan bagi mereka, seperti harta yang tak ternilai. Karena mereka memang mengagung-agungkan Abraham, bapa leluhur mereka. Makanya dikatakan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub merupakan tokoh-tokoh sentral mereka saudara sekalian. Nah dari sini selain Yesus adalah anak Daud, namun juga Yesus adalah anak Abraham yang merupakan juga seorang raja. Kualitas hidup Abraham kita bisa melihat bahwa dia beriman, percaya kepada janji Tuhan, menganggap Allah itu setia, percaya bahwa Allah itu berkuasa. Dan juga kita bisa melihat kualitas iman dari Abraham ini, yaitu Abraham menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Sehingga itu merupakan suatu iman yang sangat besar. Maka dari itulah Abraham disebutkan bapa orang beriman. Nah dari kualitas hidup Abraham inilah maka kita bisa melihat bahwa Yesus layak disebut sebagai anak Daud dan anak Abraham. Daud yang tersohor itu dan juga Abraham yang teruji imannya itu, dan juga mereka berdua memang Abraham dan Daud adalah seorang raja, maka jelas silsilah Yesus Kristus itu tidak diragukan lagi. Dia memang keturunan raja dan dia memang yang dinubuatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah saudara sekalian, jikalau kita melihat Abraham ini yang menyerahkan anak satu-satunya saudara sekalian, berpuluh-puluh tahun Abraham mendoakan supaya dia memiliki anak saudara sekalian. Berpuluh-puluh tahun, kurang lebih jikalau saya tidak salah, kurang lebih 25 tahun Abraham itu mendoakan dan menunggu janji Tuhan supaya digenapi bahwa nanti Sarah akan melahirkan seorang anak kandungnya sendiri saudara. Dia sabar, namun ketika anak itu lahir yang bernama Ishak, Tuhan mengatakan bahwa itu harus dipersembahkan. Bagaimana perasaan Abraham pada saat hari itu? Sudah lama sekali ditunggu. Namun apa yang dilakukan Abraham saudara? Dia tetap mempersembahkan Ishak. Jadi ketika dia berusaha mempersembahkan Ishak, itu membuktikan bahwa iman Abraham itu telah teruji. Dan dia tidak ragu untuk mempersembahkan Ishak. Tidak dicatat ia memiliki sebuah keraguan. Walaupun saya yakin di dalam hatinya banyak sekali menimbang. Namun iman itu Bapak Ibu Saudara sekalian
tidak pernah diragukan iman Abraham. Nah saudara, apakah kita memiliki sesuatu yang berharga untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Abraham mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu anaknya yang tunggal, saudara sekalian. Nah, apakah kita, pelajaran yang bisa kita ambil dari PA ini, apakah kita memiliki sesuatu yang berharga yang bisa kita persembahkan, saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kami memilih untuk menjadi seorang hamba Tuhan, tidak terlalu banyak hal yang bisa kami persembahkan. Mungkin kami bukan orang yang terlalu kaya seperti itu. Kami hanya orang-orang yang biasa, namun jauh di dalam lubuk hati kami, Bapak Ibu Saudara, atau mungkin hamba-hamba Tuhan di luar sana, yang dipersembahkan adalah segenap kehidupannya untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah yang kita persembahkan selama ini kepada Tuhan? Apakah itu yang terbaik dalam diri kita? Apakah itu yang terbaik dari yang kita punya, saudara sekalian? Atau yang kita persembahkan hanyalah sisa-sisa dari kehidupan kita, sisa-sisa dari yang terbaik dari diri kita, sisa-sisa dari harta kita? Apakah demikian, Bapak Ibu Saudara? Tentu itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Namun yang Tuhan inginkan adalah yang terbaik dari diri kita. Segala potensi-potensi kita itu juga harus dipersembahkan kepada Tuhan. Berilah yang terbaik di dalam hidup kita. Jadi ibadah PA ini juga, Bapak Ibu Saudara, ada pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita ambil. Oke, next saudara sekalian. Sekarang kita akan mengeksposisi atau kita akan menggali lebih dalam lagi pelajaran-pelajaran rohani yang akan kita dapat ketika membaca silsilah itu. Kita kan sudah baca silsilahnya yang tadi kan. Kita sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sederhana. Seperti silsilahnya jelas bahwa Yesus Kristus anak Daud, Yesus Kristus anak Abraham. Jadi memang dipertanggungjawabkan silsilahnya. Nah, yang kedua ini kita akan melihat pelajaran rohani juga yang bisa kita ambil ketika membaca silsilah Yesus Kristus ini. Yang pertama saudara sekalian, kita harus melihat bahwa silsilah Yesus Kristus ini, kita harus melihat ternyata silsilah ini ada itu karena dosa lebih dahulu. Saya ulangi saudara, harus fokus ini. Silsilah ini ada, ditulis oleh Injil Matius atau ditulis oleh Rasul Matius, sebenarnya dilatar belakangi dari keberadaan manusia yang berdosa. Dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua mereka telah melakukan kesalahan. Semua mereka telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Memang manusianya semua berdosa. Karena kita merupakan keturunan Adam, saudara sekalian. Kadang ada orang yang berkata demikian. Saya teringat, loh Adam yang berbuat dosa kok saya yang juga menjadi keturunan yang berdosa? Harusnya Adam tok dong yang berbuat dosa. Iya, memang aku memang keturunan Adam dan Hawa, tapi kan aku tidak melakukan dosa seperti Adam. Terus mengapa saya juga dikatakan orang yang berdosa? Enggak, saya tidak orang yang berdosa. Ada orang yang mengklaim dirinya demikian. Nah, bagaimana cara menyanggahnya, saudara sekalian? Jikalau kita melihat seekor singa, saudara. Singa itu kan binatang buas nih. Singa binatang buas seperti itu. Nah, ketika dia melahirkan, katakanlah dia memiliki 2 anak seperti itu. Apakah anak yang dilahirkan ini tidak termasuk anak buas atau tidak termasuk binatang buas, saudara sekalian? Singa adalah binatang buas kan? Ketika dia melahirkan 2 ekor seperti itu, apakah 2 bayi singa ini tidak termasuk binatang buas? Kapan baru dia disebut binatang buas? Apakah ketika dia baru memangsa baru disebut binatang buas? Tentu tidak. Sejak lahir pun tetap dia disebut binatang buas walaupun dia belum memangsa hewan pada saat itu. Nah, begitulah gambaran kita, saudara sekalian. Adam dan Hawa memang yang melakukan dosa. Namun kita sebagai keturunan-keturunannya pasti mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Sehingga kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Nah, bagaimana cara menyelesaikan dosa ini, saudara sekalian? Yaitu Tuhan menyediakan penebusan. Jikalau kita membaca Kejadian 3 ayat yang ke-21, di situ ada dijelaskan bahwa ada di situ Tuhan membuat kulit binatang itu supaya menyelimuti atau dipakaikan kepada Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa, dan karena mereka telanjang maka Tuhan
memakaikan kulit binatang kepada mereka untuk menutupi ketelanjangan mereka, saudara sekalian. Nah, itulah gambaran, itu sebenarnya adalah simbolis pekerjaan Yesus Kristus bagi kita keturunan-keturunan Adam dan Hawa yang telah jatuh di dalam dosa. Jikalau yang menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa adalah pakaian kulit binatang, nah yang menutupi dosa kita adalah darah Yesus Kristus atau pengorbanan Yesus Kristus. Nah, begitulah simbolisnya, saudara sekalian. Jadi sejak dahulu sudah ada cara kerja Tuhan. Simbolis cara kerja Tuhan itu sudah ada, saudara sekalian. Dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus yang menutupi dan yang mengampuni segala pelanggaran kita. Dahulu orang-orang diampuni karena pengorbanan binatang. Namun sekarang kita diampuni hanya karena satu korban, yaitu korban Yesus Kristus, saudara sekalian. Nah, karena hal itulah, karena banyaknya dosa manusia inilah, maka ditulislah silsilah Yesus Kristus. Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Maka karena dosa manusia ini banyak, Yesus datang sebagai manusia yang ditulis melalui silsilah. Nah, begitulah saudara sekalian latar belakang pentingnya silsilah itu. Karena keberadaan manusia yang berdosa. Nah, kita bisa melihat, saudara sekalian, silsilah itu dijaga ternyata oleh Tuhan. Kasih Allah menjaga silsilah itu. Ternyata jikalau kita mempelajari silsilah-silsilah itu, ada beberapa silsilah yang berusaha diputus, saudara sekalian. Nah, makanya pertanyaannya, apakah rencana Tuhan dapat digagalkan? Apakah rencana Tuhan dapat digagalkan? Tentu tidak, saudara sekalian. Di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua dikatakan bahwa rencana Tuhan itu tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Jadi Tuhanlah yang menjaga silsilah itu, saudara. Nah, beberapa cerita sempat digagalkan silsilah atau sempat dicemari, sempat diputus silsilah ini. Namun dijaga oleh Tuhan. Apa itu contohnya silsilah ini sempat diputus? Yaitu yang pertama adalah Firaun, pembunuhan di Mesir, saudara sekalian. Ini dilakukan oleh Firaun. Dia membunuh semua orang-orang yang ada di Mesir pada saat hari itu, saudara sekalian. Termasuk Musa hampir dibunuh pada saat hari itu. Karena itulah Musa dihanyutkan di sungai, saudara sekalian. Nah, jadi saudara, pembunuhan itu juga berusaha dilakukan oleh Firaun untuk memutus silsilah Yesus Kristus, saudara sekalian. Namun akhirnya gagal, rencana Tuhan tetap berjalan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan yang kedua, beberapa kejadian yang berusaha diputuskan silsilah itu adalah kisah Haman ingin memusnahkan orang Yahudi. Di dalam kitab Ester pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, di situ ada seorang yang bernama Haman ingin membinasakan seluruh orang-orang Yahudi pada saat hari itu. Namun tetap dijaga oleh Tuhan dan orang Yahudi dibebaskan pada saat hari itu dan tidak jadi dimusnahkan. Jadi silsilah itu hampir diputus, beberapa kali hampir diputus, saudara sekalian. Dan juga jikalau kita membaca Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-15, di situ pembuangan ke Babel. Bangsa Yahudi terlebih khusus, suku Yehuda terlebih khusus, itu dibuang ke Babel, saudara. Dan di sana mereka dijajah selama 70 tahun, mereka ditindas di sana, dianiaya di sana. Sampai hampir mungkin kesukuan mereka itu tidak ada, dicemari semua kesukuan mereka dan bangsa mereka. Namun apa yang terjadi, saudara sekalian? Ternyata bangsa mereka itu dibebaskan, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui Raja Kores pada saat hari itu. Dengan cara yang luar biasa, tidak jadi dijajah sampai selama-lamanya, namun dibebaskan sehingga mereka boleh kembali lagi ke Yerusalem. Jadi sempat mau diputus silsilah itu, saudara sekalian, namun tetap dijaga oleh Tuhan. Dan selanjutnya adalah Herodes pada zaman Yesus Kristus, pembunuhan di Bethlehem. Kita bisa mengetahui ceritanya ketika orang-orang Majus itu datang ke istana Herodes, dan Herodes takut karena orang-orang Majus itu mengatakan bahwa mereka telah diberitahu bahwa mereka akan bertemu raja segala raja. Herodes menjadi sangat takut dan membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah, saudara sekalian. Dibunuh. Namun apa yang terjadi? Yusuf dan Maria itu
pergi ke Mesir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka selamat, saudara sekalian. Dan orang-orang Majus itu juga tidak memberitahukan di mana Yesus Kristus itu ada. Nah, dari cerita-cerita ini kan sudah banyak silsilah-silsilah itu mau diputus. Namun silsilah itu tetap dijaga oleh Tuhan, saudara sekalian. Kasih anugerah Tuhan menjaga supaya silsilah tidak terputus, Bapak Ibu Saudara. Itu semua adalah rencana Tuhan. Jadi apakah rencana Tuhan bisa digagalkan? Tidak bisa digagalkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi begitu juga dengan kita, saudara. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana paling indah. Kendati pun kita banyak sekali mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup, itu semua merupakan bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan orang-orang percaya sudah ada di dalam rencana-rencana Tuhan. Dan begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani, demikian juga rencana Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Ketika saya berusaha berkomitmen untuk melayani Tuhan, sebenarnya saya memiliki banyak sekali keinginan, saudara sekalian. Saya ingin menjadi seorang pengusaha. Saya ingin menjadi seorang astronot. Saya ingin menjadi seorang tentara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitulah keinginan saya yang dahulu. Dan keinginan-keinginan itu pun sampai sekarang tidak pudar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun jauh di dalam hal itu, saudara, rencana Tuhan jauh lebih indah. Apakah rencana Tuhan bisa gagal? Tidak bisa gagal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ditarik menjadi hamba Tuhan bukan dari latar belakang yang baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Taulah anak STM gimana kan? Tengkar terus, tawuran terus, bertengkar terus, tusuk-tusukan terus, balapan terus. Namun dengan cara yang luar biasa. Makanya saya katakan rencana Tuhan itu tidak bisa gagal. Dengan cara yang luar biasa yang tak terpikirkan. Dipanggil dan tidak bisa melawan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya melawan ada konsekuensi yang didapat. Seperti Yunus. Apakah saya harus dibuang nanti ditelan di perut ikan? Saya tidak mau mengalami konsekuensi-konsekuensi yang demikian. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian yang terjadi dalam hidup saya, demikian juga yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah merencanakan apa yang harus Bapak Ibu kerjakan, apa yang harus Bapak Ibu lakukan, dan semuanya Bapak Ibu harus sentralnya itu harus untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bekerja untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga beraktivitas untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga kita bersosialisasi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Begitulah Bapak Ibu Saudara Tuhan merancangkan segala hal yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah kecewa kepada Tuhan, karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Slide yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari hal ini, kasih Allah menjaga silsilah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Allah memelihara umatnya di Babilonia. Jadi saat itu Bapak Ibu Saudara, ketika masa pemerintahan Raja Salomo, anak Raja Salomo bernama Rehabeam, Bapak Ibu Saudara, anak Raja Salomo bernama Rehabeam. Dan itu Bapak Ibu Saudara bukan merupakan raja yang baik. Dia tidak mendengarkan nasihat-nasihat dari penasehat-penasehat Raja Salomo pada saat hari itu. Dia membuat satu peraturan yang begitu sangat kontroversial. Dia lebih mendengarkan orang-orang muda. Sehingga kerajaan itu menjadi terpecah menjadi dua, saudara. Terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kerajaan selatan itu ada dua suku, yaitu suku Yehuda dan juga suku Benyamin. Nah, 10 sukunya ada di kerajaan utara, saudara sekalian. Nah, kerajaan selatan ini yang dipimpin oleh Rehabeam ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu akhirnya dijajah. Dijajah di Babilonia, saudara sekalian. Dibuang ke Babilonia, ditawan mereka ke Babilonia, saudara sekalian. Nah, ketika di Babilonia, mereka ditindas luar biasa, dikerja paksa. Seperti orang Jepang dahulu yang menjajah Indonesia, katakanlah demikian kurang lebih. Jadi dijajah, betul-betul dijajah, dikuras habis-habisan, dijadikan bangsa Israel itu menjadi bodoh, saudara sekalian. Dijadikan menjadi bodoh mereka, didikte luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Namun apa yang terjadi? Kasih Allah memelihara
umatnya di Babel. Allah tidak membinasakan umatnya walaupun dijajah oleh Babilonia pada saat hari itu. Ada nabi yang melayani di pembuangan seperti Daniel dan kawan-kawan. Yesaya juga melayani di pembuangan. Yehezkiel juga melayani di pembuangan. Yeremia juga sempat mengalami momen-momen yang demikian, saudara. Makanya jikalau Bapak Ibu baca kitab Ratapan, itu meratapi jatuhnya Yerusalem, dijajahnya Yerusalem pada saat hari itu, saudara sekalian. Jadi Tuhan tetap mengirim nabi-nabinya, baik itu Daniel, baik itu Yesaya, Yehezkiel, Daniel itu juga dikirim untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk memperkenalkan Tuhan selalu, untuk memelihara bangsa Israel, untuk menyatakan bahwa masih ada Tuhan. Tuhan tetap mengingat bangsa Israel yang walaupun dijajah tetap dikirim nabi-nabinya, tetap dikirim penyambung-penyambung lidah Tuhan, supaya bangsa Israel sadar akan kesalahannya dan bertobat. Tuhan mengingatkan mereka melalui para nabi pada saat hari itu. Di pembuangan tetap ada pemberitahuan firman Tuhan. Jadi saudara sekalian, walaupun di dalam pembuangan, kasih Allah memelihara umatnya di Babel. Dan dengan cara yang luar biasa, saudara, bangsa Israel bukan dibebaskan oleh bangsa Israel, enggak. Bangsa Israel bukan bebas oleh suku bangsa Israel itu sendiri, enggak. Namun bangsa Israel dibebaskan oleh bangsa kafir, Bapak Ibu Saudara, yaitu Kores. Kores itu datang mengepung Babilonia. Jikalau Bapak Ibu baca kitab Esra, itu jelas ceritanya di sana. Dikepung Babilonia itu, dan akhirnya kerajaan Babilonia itu tunduk kepada Raja Kores pada saat hari itu. Dan akhirnya saudara sekalian, Kores itu membebaskan bangsa Israel untuk boleh kembali ke negaranya Yerusalem. Dan mulai saat hari itu bangsa Israel kembali beraktivitas seperti semula. Begitulah Allah menjaga silsilah itu. Begitulah Allah menjaga umatnya, saudara sekalian. Demikian juga kita juga tetap dijaga oleh Tuhan. Demikian PA kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita belajar bahwa ternyata silsilah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ambil dari dalamnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ternyata Tuhan yang menjaga silsilah itu, dan juga kasih Allah memelihara umatnya. Itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun memang pada saat hari itu silsilah Yesus Kristus adalah dari keturunan orang-orang yang berdosa, seperti Rahab, seperti Rut, seperti juga Raja Daud, seperti juga Tamar. Itu memang diizinkan oleh Tuhan untuk menjelaskan bahwa Alkitab itu ditulis secara transparan, tidak ada yang dikurang-kurangi, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Jikalau anak-anaknya berdosa, dicatat berdosa. Jikalau anak-anaknya itu melakukan kebaikan, dicatat kebaikan-kebaikannya. Itu berarti Alkitab itu betul-betul firman Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan naikkan satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencana Tuhan indah bagi kita. Rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar
akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ibadah kita berjalan seperti biasa, saudara semua. Ibadah hari Minggu berjalan seperti biasa. Hari Minggu jam 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu, yaitu ibadah online. Dan juga ibadah kaum muda juga berjalan seperti biasa. Ibadah PA juga berjalan seperti biasa. Kita hanya ibadah sekali di dalam satu minggu. Nah, pengumuman kedua yang saya bagikan bagi kita semua, ada beberapa teman-teman kita yang ternyata sakit, seperti Ibu Vivi, Ibu Yung Yung, Ibu Syucu, dan juga Ibu Timbul. Nah, Bapak Ibu Saudara selalu jaga kesehatan, selalu minum vitamin, minum air hangat, selalu memakai hand sanitizer, dan selalu jaga jarak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami sudah belajar firman Tuhan bahwa silsilah itu memiliki pelajaran-pelajaran rohani yang dapat kami ambil dari sana, bahwa ternyata Tuhan menjaga silsilah itu, dan juga Tuhan melawat umatnya, menyertai umat Tuhan yang ada di dalam pembuangan Babilonia pada saat hari itu. Sama seperti Tuhan menjaga silsilah dan menjaga umat Tuhan, demikian juga Tuhan akan menjaga dan menyertai kami senantiasa. Berdoa bagi beberapa anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang sakit, seperti Ibu Vivi, Ibu Timbul, Ibu Yung Yung, juga Ibu Syucu. Kami berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan memulihkan, kiranya Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan mereka. Bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan juga menyertai mereka di dalam kesehatan, keluarga, pekerjaannya. Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, puji Tuhan. Amin. Shalom bagi kami di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.